Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah minggu ini kita bisa belajar bareng lagi dengan materi yang sama dengan minggu kemarin, yaitu tentang Wali Songo. Kita akan belajar tentang kisah keteladanan Wali Songo. Ya, anak-anak sudah pernah membaca tentang kisah Wali Songo? Kata wali berasal dari bahasa Arab wala atau walia yang artinya dekat, yang berperan melanjutkan misi kenabian. Hari ini kita akan melanjutkan yang minggu kemarin. Anak-anak kemarin sudah belajar, yaitu kisah Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Hari ini kita akan belajar tentang Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Maulana Maktum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bonang itu adalah nama dari sebuah desa di Kabupaten Rembang. Untuk menarik simpati para masyarakat, beliau menggunakan seperangkat alat gamelan yang disebut bonang. Beliau sangat ahli dalam memainkannya dengan tembang-tembang berupa pantun yang bernafaskan atau mengandung arti-arti keagamaan. Tembang-tembang ini berisi tentang wirid atau zikir kepada Allah. Maka dari itu, rakyat Rembang Tuban memberinya gelar Sunan Bonang. Karyanya Sunan Bonang masih disimpan di salah satu universitas yang berada di Belanda. Ini contoh seperangkat gamelan yang digunakan berdakwah oleh beliau Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Selanjutnya yaitu kisah Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi di Surabaya. Nama kecilnya adalah Raden Qasim atau Raden Syarifuddin. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati. Jadi Sunan Derajat ini adalah saudara dari Sunan Bonang, tetapi beda ibu. Sunan Derajat adalah seorang wali yang hidupnya sangat sederhana, meskipun beliau adalah orang yang kaya. Beliau termasuk orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi, sehingga beliau selalu memperhatikan anak-anak yatim, para fakir miskin dalam berdakwahnya, dalam kehidupan sehari-harinya. Beliau diutus oleh ayahnya, yaitu Sunan Ampel, untuk berdakwah di daerah barat Gresik. Beliau mengambil tempat desa yang namanya Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagai pusat dakwahnya. Dalam berdakwah, beliau selalu menyampaikan kita harus saling tolong-menolong, gotong royong, dan Sunan Derajat selalu memotivasi untuk bekerja keras dan menciptakan kemakmuran. Dalam berdakwah, beliau menggunakan alat musik daerah, yaitu seperangkat alat gamelan, sama seperti Sunan Bonang ya. Alat itu dimainkan untuk mengumpulkan para masyarakat. Jika para masyarakat sudah kumpul, maka beliau memulai dakwahnya, menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Ya. Terus alat-alat beliau itu masih tersimpan rapi di museumnya. Museumnya itu berada di dekat makam beliau. Ini adalah gambar Museum Sunan Derajat. Di dalamnya ini ada salah satu alat musik yang digunakan oleh beliau saat berdakwah. Bunda punya pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kalian ziarah ke makam Sunan Bonang dan Sunan Derajat? Yang kedua, apakah kamu meyakini bahwa Sunan Bonang dan Sunan Derajat itu adalah wali Allah? Tuliskan alasannya. Jangan lupa ditulis di buku tulis, nanti difoto kirimkan kepada Bunda ya. Sumber belajarnya buku PADBP Erlangga kelas 5 halaman 147 sampai 148 dan buku LKS halaman 40 dan 41. Terima kasih, selamat belajar, tetap di rumah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.